Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zurratul mu'minin rahimakumullah, sahabat nurul iman yang saya cintai karena Allah. Mari kita lanjutkan lagi rasa syukur kita haturkan dalam bentuk kehadiran kita pada majelis taklim ini, di mana yang kita harapkan hanya dua, yaitu kita dapat rahmat Allah berupa ampunan dan kita dapat ridhonya sampai di hari kiamat nanti. Amin. Amin. Kita doakan pada yang tidak bisa hadir karena itu syar'i, bagi mereka yang mungkin masih sakit atau mengalami musibah, kita doakan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Amin. Mari kita mulai. Hari ini adalah jatahnya akhlak. Kita ada tiga bab besar, yaitu tauhid, akhlak, dan syariah. Syariahnya kita tunda mengenai masalah faraid. Tauhid udah kemarin bab 1, sekarang kita masuk akhlak. Kenapa akhlak? Karena ini salah satu yang mesti kita lewati dalam hidup ini sampai kita meninggal nanti. Kita mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh terbaik, uswatun hasanah. Salah satu yang perlu kita contoh dari Nabi adalah ketika Nabi mulai putus asa berdakwah. Karena dakwahnya Nabi halangannya luar biasa. Halangannya berupa orang-orang kafir di sekitar Nabi, khususnya keluarganya sendiri, ingin membunuh Nabi. Dan bukan hanya membunuh, pada awal mereka mau menghabisi Nabi, selalu mereka melancarkan fitnah pada Nabi, yaitu Nabi itu dijuluki tukang sihir dan orang gila. Nah, Nabi sudah mulai rada-rada minder, karena orang-orang Mekah yang tadinya menjuluki beliau Al-Amin ternyata harus menerima laknat dari orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Jahal, Abu Sofyan, dan Abu Lahab. Lalu di sela-sela kesedihan Nabi, maka turunlah surat Al-Qalam. Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 4 yang bunyinya Nun wal qalami wa masturun, demi nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis. Nah ini nih, Allah langsung memberikan sifat Nabi. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Engkau Nabi, karena nikmat dari Tuhanmu, engkau tidak gila. Jadi Allah yang bantah sendiri sifat Nabi yang tadinya Al-Amin kemudian dirubah oleh Abu Lahab dan segala macam sebagai orang gila, tukang sihir. Engkau tidak gila ya Nabi. Allah sendiri yang bilang. Kemudian wa innaka la ajran ghairu mamnun. Dan untukmu sesungguhnya Muhammad ada pahala yang enggak putus-putus. Upah dari Allah karena dia membawa kebenaran dari Allah. Dan yang terakhir, Allah kemudian mensifati Nabi dengan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak yang agung, berbudi pekerti yang agung. Jadi kalau akhlak itu nggak apa-apa, akhlak itu disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, atau akhlakul hasanah, khuluqul hasan. Tapi Nabi ini dinisbatkan azim. Azim itu nama Allah. Al-Azim gitu. Iya, astagfirullahaladzim, ya kan? Nabi direkatkan khulqul azim. Engkau berakhlak, berbudi pekerti yang agung. Jadi mewakili Allah untuk membawa kebenaran Allah. Kemudian Nabi statement, ya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pakai kata-kata khobar inna. Innama buistu liutami makarimal akhlak. Tidak, kalau ada kata pakai ma, innama itu artinya hanyalah. Sesungguhnya hanyalah aku diutus kepadamu
untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlaknya udah mulia. Akhlak orang-orang Arab tuh udah mulia sebenarnya. Disempurnakan lagi oleh Nabi melalui contoh-contoh nyata. Nah, pada malam ini saya akan uraikan salah satu ajaran Nabi mengenai akhlak ini. Gunanya akhlak apa? Akhlak itu sebenarnya kalau boleh dibilang artinya sebenarnya itu jalur. Ada kholik. Kholik itu yang menciptakan kita. Yang diciptakan namanya apa? Makhluk. Tengah-tengahnya itu akhlak. Jadi penghubung jalur antara kholik dan makhluk namanya akhlak. Jadi akhlaknya ada dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Itu harus mencapai derajat akhlakul karimah. Akhlak jalur yang mulia. Jadi saya senang punya sahabat namanya Pak Karim nih, karena mewakili Abdul Karim, hamba yang maha mulia gitu loh, hambanya Allah. Akhlakul karimah itu dua. Akhlak kita kepada Allah mesti karim, akhlak kita kepada manusia lainnya dan kepada makhluk lainnya ya, binatang, pohon segala macam. Tapi intinya akhlak kepada Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Mesti. Nah, Nabi banyak mencontohkan. Di antaranya misalnya begini. Nabi pernah datang ke Madinah waktu hijrah tuh langsung ngomong, ya ayuhan nas afsyus salam wa atimut ta'am wa silul arham wa nah itu. Jadi Nabi bilang, wahai manusia, sebarkanlah salam. Berarti akhlak pada siapa? Pada manusia. Terus yang kedua, berilah makan, akhlak pada manusia. Terus wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, akhlak pada manusia. Wasallu billaili wa nasuniyam, dan sholatlah kamu tengah malam, akhlak pada Allah. Jadi akhlak pada Allah itu definisinya takwa. Apa tuh takwa itu definisi? Para ulama mendefinisikan begini: al-imtisalu bi amarillah, melaksanakan semua perintah Allah, wa ijtinabu nawahi, dan menjauhi larangannya. Itu akhlak pada Allah. Jadi siapa yang kemudian melanggar larangan Allah, akhlaknya mazmumah, tidak berakhlak pada Allah. Siapa yang menzalimi manusia lainnya, mencerca, akhlaknya mazmumah, akhlak pada manusia. Nah, malam ini saya mau kasih salah satu contoh aja akhlak yang Rasulullah ajarkan pada kita, baik akhlak pada manusia maupun akhlak pada Allah. Tolong dilihat-lihat nanti akhlak ini, kemudian kalau bisa diamalkan. Ya, saya bacakan dulu hadisnya yang sudah saya susun di sini. Nanti kita lihat, kita mendalami lagi. Ini adalah nasihat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Setiap orang Arab yang memakai nama depannya pakai kata-kata Abu, itu berarti kunyah. Kunyah itu gelar, bukan nama aslinya itu. Contohnya ada paman Nabi namanya Abu Thalib. Abu Thalib nama aslinya Abdul Manaf. Kenapa dia disebut Abu Thalib? Bapaknya Thalib. Abu Thalib punya anak 5. Thalib, Ja'far, Ali, yang 2 perempuan. Siapa tuh yang 2 perempuan? Makanya disebut bapaknya Thalib. Bang Aman punya anak namanya Akbar, Abu Akbar. Pak Tom nama anaknya Rehan, Abu Rehan. Itu kunyah bahasa Arab, gelar. Nah ini Abu Hurairah. Hurairah itu kucing, bapaknya kucing. Kenapa disebut bapaknya kucing? Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang baru ketemu Nabi, umurnya 26 tahun. Aslinya bukan orang Mekah, dia orang Yaman. Abu Hurairah itu nama aslinya saya lupa. Pokoknya dia digelar Abu Hurairah karena dia kalau di Yaman, kalau udah selesai kerja, dia ada bawa kucing satu, taruh di atas pohon. Kalau udah selesai kerja, dia balik lagi ke pohon, ngasih makan kucingnya. Makanya orang-orang bilang bapaknya kucing, Abu Hurairah. Ketemu Nabi baru 3 tahun sebelum Nabi wafat. Bayangkan tuh, ini sahabat yang paling pendek ketemu Nabi.
Tapi dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. 5.000 hadis. Berarti satu hari dia bisa menceritakan pada orang mengenai dia dengan Nabi bagaimana begitu. Interaksinya. Gitu. Abu Hurairah ya. Nah, Nabi satu saat ketemu dengan Abu Hurairah, kemudian beliau bersabda ini ya. Baik-baik lihat ya. 5.000 lebih. Padahal kalau dia ketemu hanya 3 tahun, Ya 1.000 hari. 1.000 hari, satu hari dia meriwayatkan 5 hadis. Anda bayangkan. Walaupun boleh enggak, tapi makamnya beliau ada di mana sekarang? Di Yaman. Ya, oke kita lihat ya. Satu hari Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, dengan sahabat lain. Nabi berkata begini, "Mayyakhuzu anni, siapa di antara kalian yang mau mengambil dariku?" Ya, haulahil kalimati, kalimat-kalimat ini. Siapa di antara kalian yang mau mengambil semua kalimat saya ini, ya? Fayamal bihinna, dan mengamalkannya. Atau yu'allimu man ya'malu bihinna, mengajarkan pada orang lain yang mau mengamalkan. Ya, oke saya ulangi ini. Nabi ngomong, ada Abu Hurairah ya. Siapa di antara kalian yang mau mengambil semua kalimat saya ini, ya, dan mengamalkannya, atau mengambilnya, ngajarin kepada orang yang mau mengamalkannya? Abu Hurairah bilang, saya ya Rasulullah. Dia langsung. Nggak kayak di pengajar sini. Siapa yang menghafalin di kalimat? Pada dia. Ada yang garuk-garuk. Iya, iya kan? Itu namanya sahabat pena namanya. Ini sahabat Nabi kalau ini. Jadi beliau begitu. Abu Hurairah tuh getol banget Pak, dapat pelajaran. Kata Abu Hurairah, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Fa khaza biyadi fa'adda khamsan faqala. Maka Nabi kemudian mengambil tangannya Abu Hurairah lalu menghitung 5. Fa'adda khamsan, menghitung 5. Setiap satu hitungan beliau ngomong sesuatu yang menjadi perintah Nabi. Kayak kita ngomong Pancasila, terus ngomong yang pertama 1, itu Indonesia, 2, Nabi gitu. Tapi tangannya Abu Hurairah diambil, 1 begini, 2 begini. Nabi. Jadi saking akrabnya beliau, ya. Kalau ini enggak, ustadznya ngomong apa terserah aja, nggak dipegang tangannya, enggak. Ngeri udah stroke dia, takut tularan nih kan. Ya, gue tahu dah. Nih, yang pertama lihat. Nabi ngambil tangannya, lalu Nabi ngomong, berpesan. Kata Nabi, ittaqil maharim takun abdan nas. Jauhilah yang haram-haram, maka kamu akan jadi ahli ibadah. 1. Jauhilah yang haram-haram, maka kamu akan jadi ahli ibadah. Waduh, berat nggak? Ya, ntar kita lihat. Yang kedua, banyak yang haram, bukan cuma yang gede-gede, yang kecil-kecil juga banyak. Yang kedua, Nabi berpesan, wardo bima qasamullahu laka takun aghnan nas. Dan ridholah dengan apa yang Allah kasih padamu, maka kamu akan jadi orang yang paling kaya di dunia. Ini akhlak Pak. Yang pertama tadi akhlak pada siapa? Yang pertama manusia. bener. Hah? Ya. Akhlak pada siapa? Akhlak pada Allah. Ya, manusia bukan dengerin. Yang kedua apa sih? Pada Allah juga. Iya. Ridholah dengan apa yang Allah kasih, maka kamu akan jadi orang paling kaya di dunia. Manusia paling kaya. Yang ketiga, mana yang ketiga nih? Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Dan berbuat baiklah pada tetangga, maka kamu akan jadi mukmin sejati. Manusia kan? Berbuat baiklah pada tetangga. Kalau ada kita benci sama orang, rumahnya dekat sama kita, dunia sempit Pak. Kita yang benci, tuh orang keluar kita bilang, ada dia. Kita bingung. Nah itu tetangga yang jahat nama itu. Siapa saja orang yang membenci tetangga karena kelakuannya, dia yang jahat buat tetangga itu.
Bapak kalau lihat tetangga kayak gitu, langsung mau pindah rumah, nemu lagi yang kayak gitu di sana. Terus akhirnya, justru Allah menghargai kalau kita mau sabar menghadapi tetangga. Makanya disebut wa ahsin ila jarika, maka berbuat baiklah kepada tetangga, takun mukminan. Anda akan jadi mukmin yang sejati. Nomor 4, wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik, takun musliman. Dan cintailah orang lain seperti engkau mencintai diri sendiri, maka engkau jadi muslim sejati. Jadi cinta sama orang nih, ya, saya cinta sama Bang Aman, seperti saya cinta sama diri saya sendiri. Susah. Maka kamu akan jadi muslim sejati. Jadi muslim sejati itu orang yang banyak manfaatnya buat orang lain. Sebetulnya gitu ya. Tapi kan kita bilang capek-capek gue cari duit, lo yang minta. Kan begitu kita, ya nggak? Pada nyengir semua, ada pengalaman, pengalaman pelit. Ya, terus yang terakhir, nomor 5, wala taksir dohika, jangan banyak ketawa. Akhlak nih, jangan banyak ketawa. Fa inna kasratat dohika, sesungguhnya kebanyakan ketawa tumitul kolba, mematikan hati. Nah inilah 5 pesan dari Rasulullah pada Abu Hurairah yang hakikatnya buat kita pesannya. Yang pertama, jauhilah yang haram-haram, kamu akan jadi ahli ibadah. Yang kedua, ridholah dengan apa yang Allah kasih pada kamu, takun agnan nas, kamu jadi orang paling kaya di dunia. Yang ketiga, wa ahsin ila jarika, berbuat baiklah pada tetangga, takun mukminan, kamu akan jadi mukmin yang sejati. Keempat, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika, takun musliman, kamu cintailah kepada orang lain seperti kamu cinta pada diri sendiri, kamu akan jadi muslim sejati. Terakhir, jangan banyak ketawa, karena sesungguhnya banyak ketawa akan mematikan hati. Kira-kira bagus ya Pak? Nasihatnya bagus ya? Bagus banget. Kita mendalami sekarang. Ya, kita dalami. Monggo. Dibagikan dulu, Dek. Ketawa sebelum dilarang. Iya, ketawa nggak apa. Nanti kan tahu yang mana yang dilarang, yang mana yang boleh gitu. Kan jangan banyak. Jangan. Nah, kalau dikit nggak apa-apa ketawa ya. Kalau nggak ketawa ngantuk ngaji. Aduh, iya. Kalau Bapak lihat hadis nomor 1 itu tadi yang tadi saya bacakan, ya. Cuman sekarang mari kita dalami yang nomor pertama. Oke, kita bacakan lagi sebentar ya, supaya lebih jelas tadi ya. Mari kita bacakan lagi sedikit. An Abi Hurairah taqol, dari Abi Hurairah dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man ya'khuzu anni haula'il kalimatin fayamalu bihinna aw yu'allimu ma ya'malu bihin. Siapakah yang mau mengambil dariku beberapa kalimat ini lalu mengamalkannya atau mengajarkannya pada orang yang mau mengamalkannya? Abu Hurairah menjawab, aku ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Wa khaza biyadi fa'adda khamsan faqala. Beliau meraih tanganku lalu menyebutkan 5 hal. 1, lihat dulu ya. Ittaqil maharim takun takun abdan nas. Peliharalah dirimu dari apa-apa yang diharapkan oleh Allah, niscaya kamu akan menjadi manusia ahli ibadah. 2, warda bima qasamallahu laka, dan ridholah terhadap segala sesuatu yang Allah berikan padamu, kamu akan jadi orang paling kaya. 3, wa ahsin ila jarik, dan berbuat baiklah pada tetanggamu, takun mukminan, kamu akan jadi orang mukmin yang sempurna, yang sejati ya. 4, wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika, cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri, takun musliman, kamu akan jadi muslim yang baik. Terakhir, wala tuksirud dhahik, janganlah kamu banyak tertawa, fa inna kasratad dhahika tumitul qalba, karena sesungguhnya banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Demikian nasihatnya ya. Sekarang kita mendalami yang pertama ya. Yang pertama itu nasihatnya adalah ittaqil maharim
takun abdan nas. Disuruh menjauhi yang haram. Sebelum kita jauhin yang haram, kita mesti tahu dulu yang haram yang mana. Tapi kalau sebelum kita tahu yang haram yang mana, sebaiknya kita tahu patokannya. Yang haram-haram biasanya menurut akal justru nggak haram. Akhirnya jadi samar barangnya. Contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan kamu dekati zina, karena itu adalah fahisyah, kejem, keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Pikir-pikir punya pikir, orang barang enak disebut keji. Di mana kejemnya orang enak? Betul. Ayo ketawa yang pernah ya kan? Kecuali kalau ini dibilang keji, kalau ini ada bunyi pisau gitu. Wah, ampun, ini enggak dinikmati. Berarti barang samar ini. Karena enggak ketemu akal. Kejamnya di mana? Barang samar namanya barang syubhat. Siapa yang dekat sama syubhat pasti kecebur ke haram. Betul gitu. Nah, buka dulu hadisnya. Buka hadisnya. Hadis nomor ke-4. Ya. Dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda. Ya, mendengar Rasulullah. Innal halala baina wal haramu bain. Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu tidak jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar atau syubhat yang manusia kebanyakan nggak tahu. Kayak kita tadi nggak jelas tuh zina tuh sebenarnya haramnya di mana sih? Maka itu dan. Nah, lalu disebut di sini oleh Rasulullah, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara yang samar, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus ke dalam perkara samar, pasti terjerumus ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus di dalamnya. Ingatlah, nah ini Allah wa anna likulli malikin humma Allah wa inna hummallahi maharimih. Ingatlah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ini yang Rasulullah selalu jauhin. Sekarang yang mana yang diharapkan? Saya cuma bawain ke sini ada 10 ditambah 7. Yang 10 ini coba kita lihat baik-baik. Yang 10 ini tolong buka surat Al-An'am 151. Surat 6 ayat 151 sampai 153. Buka. Surat Al-An'am surat 6. 151 sampai 153. Ya. Oke. Ini yang dimaksud dengan nabi yang mesti dijauhin. Kan? Kul, katakan Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharapkan atas kamu oleh Tuhanmu. Yaitu 1, alla tusriku bihi syai'an. Ya kan? Janganlah kamu syirik karena Allah dengan segala sesuatu. 1, ya. Kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah. Ini bukan yang haram, maksudnya yang haram adalah suhtul walidain. Kamu durhaka pada orang tua, begitu ya maksudnya ya. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Artinya yang haram, Anda mengorbankan anak Anda karena takut miskin. Ya. Yang ketiga. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan jangan kamu dekati perbuatan yang keji, baik yang nampak oleh orang lain maupun yang tersembunyi. Ya. Itu yang keberapa? 4 ya. 5. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu sebab yang benar.
Jadi membunuh jiwa dengan sengaja atau nggak sengaja pasti ada kafaratnya. Itu haram. Keberapa sekarang? Keenam. Langsung wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha asyuddah. Janganlah kamu dekati harta anak yatim. Berarti yang haram makan harta anak yatim. Terus nomor berapa? 7. Wa'ful kaila wal mizana bil qisti. Sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Berarti yang haram dagang curang ya. Dagang curang. Terus nomor 8. Wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Kalau kamu berkata, hendaklah kamu berlaku adil walaupun dia adalah kerabatmu. Ini artinya jangan mencela-mencela ngomong. Katakan yang benar walaupun kamu dalam rangka membela keluarga. Ya, tetap harus dikatakan yang benar. Jadi kalau ada keluarga yang salah jangan dibela gitu loh. Oke? Terus nomor 9. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji Allah. Artinya kamu mungkin pernah janji sama Allah kan? Ya kan? Janji yang paling sering tiap hari apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji pertama yang mesti kamu penuhi, bahwa segala ibadahmu, hidupmu, matimu hanya untuk Allah. Yang kedua, janji kita kepada Allah melalui pernikahan. Kubiltu nikah wa taswija li nafsi bil mahrin maskur. Saya terima nikahnya dan kawinnya Anda yang perempuan ini pada diri saya dengan mahar yang dimaksud. Janji anak kepada 3 pihak. Pada Allah, Anda ambil oper semua tanggung jawab orang tuanya. Yang kedua, janji kepada mertua untuk merawat istri kita. Yang ketiga, janji kepada istri sendiri, saya tidak akan pernah menzalimi kamu. Itu janji. Penuhilah janji itu. Gitu. Berarti kalau kita melanggar janji, masuk kita mengerjakan perbuatan yang haram. Hati-hati hidup ini. Ya, gitu ya. Terus terakhir nomor berapa? Nomor 10, wattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Ikutilah jalan yang diperintahkan Allah, jalan yang lurus. Janganlah kamu itu jalan-jalan yang lain, karena jalan itu menceraikan kamu dari jalannya. Ya, artinya kita mungkin hidup ini pakai gaya. Gaya hidup kita mesti gaya hidup muslim. Jangan muslim cuma di TPA di sini sama di masjid. Dalam rumah tangga, di kantor, di mana mesti muslim. Masa ada muslim korupsi? Kan aneh. Ya, jadi mesti itu. Nah, kalau ada muslim yang gaya hidupnya kayak Yahudi, haram. Tuh yang 10 nih, ya. Tolong diingat baik-baik karena kita lagi ngikutin nasihatnya Rasulullah, ittaqil maharim. Jauhilah yang haram-haram, takut abdan nas. Kamu akan jadi ahli ibadah. Ini baru 10. Sekarang yang 7. Yang 7 lagi tolong Bapak baca hadis nomor 8. Ada Rasulullah bilang sab'al mubiqat. Ayo dibuka hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan, yang haramnya gede, dosanya besar. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara yang membinasakan itu? Beliau bersabda, 1, sama ya, menyekutukan Allah. 2, sihir. 3, pembunuh jiwa. Nah, sama juga nih, yang haramkan tanpa alasan jelas. 4, makan riba. 5, makan harta yatim, sama. 6, lari dari medan perang. Dan 7, menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinahan. Minimal yang 14 atau 13 ini deh. 10 tambah 7 ini tolong jauhi. Daftar yang lainnya ada 113 di Quran yang haram-haram. Silakan cari sendiri. Jangan menyiksa ustadz yang sudah stroke. Ya, misalnya mau saya bacain juga sampai subuh dong, ya kan? Cukup ini aja. Ini aja udah berapa? Udah berat kan? Iya. Begitu. Nah, itu pertama ya. Nasihatnya ya. Ittaqil maharim takun abdan nas. Jauhi yang haram-haram, kamu akan jadi ahli ibadah.
Di baina, bukan baina, itu bayin. Bagian dia. Di baina. Kalau Iya. baina kan di antar. Maaf ya salah ketik ya. Iya tulisannya. Iya, saya salah ketik. Kan saya ketik itu. Maklum akan Maklum ke tangan satu. Lu kayak Sugeng juga kan? Gue disalah-salahin deh. Udah punya musola ya. jadi masuk ketik tangannya ini kan. Bukan salah ini betul itu. Iya dibetulin. Amin. Betul. Yang kedua, nasihat Rasulullah. Yang kedua apa? Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Ridholah kamu terhadap segala sesuatu yang Allah berikan padamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Ini maksudnya pelajaran Bapak supaya jadi qanaah. Qanaah itu menerima apa yang Allah kasih. Tanpa melihat kuantitas, tanpa melihat kualitas. Rasulullah setiap menerima sesuatu dari Allah, kalau bergembira, ya ada yang baik-baik, alhamdulillah. Kalau ada yang dibenci sama Rasulullah gitu, ya musibah, ya apa, alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal, kata Rasulullah. Segala puji bagi Allah atas semua masalah ini. Jadi nggak pernah kita protes. Nah, akhlaknya kepada Allah, setiap yang Allah kasih, jangan di apa ya? Jangan dikeluhkan, dikomplain, jangan. Ya Allah, ya Allah. Nah, gitu aja mendingan. Lagi sakit, ya Allah gitu. Nah, apa sih sakit mulu gitu ya? Jangan kayak orang Madura, Pak. Orang Madura tuh paling berani sama Allah. Cak Nun siapa tuh? Ainun Najib pernah cerita. Orang Madura tuh nangkap ikan di laut. Nangkap ikan. Perahu teman-temannya semua full ikan. Dia doang kosong. Terus dia nengok ke atas. Kasih kayak 10 apa 20 ikan aja. Maksudnya yang lain dapat gua kagak katanya. Dapat ikan dia. Wah, ikan masuk ke perahunya. Pulang dia. Alhamdulillah paling penuh ikan dia. Tapi dia lihat kok orang lari semua ke pantai. Dia dibilang sama orang-orang, "Mas, rumahmu kebakaran." Wah, dia lari, dia buang ikannya, dia lari semua. Udah, dia lihat bener rumahnya kebakaran. Dia nengok ke atas lagi. Masalah di laut jadi bawa-bawa ke darat dong, gitu. Madura tuh berapa? Jangan begitu. Kita mesti sama Allah mesti tawadu. Terima aja apa? Misalnya begini. Orang tuh kalau qanaah, dia menerima sesuatu dari Allah. Itu misalnya gak enak nerimanya, musibah gitu. Dia wajib berikhtiar untuk ngilangin gak enaknya. Tapi gak wajib berhasil. Hasil itu hak Allah. Saya dikasih tangan masih begini aja. Jangan ngeluh enggak. Ya Allah, terima kasih. Kalau engkau nanti memutuskan saya mesti normal, tapi saya jangan putus asa, ikhtiar. Itu maksudnya. Terima semuanya. Kita udah minta sama Allah, tapi gak dapet, ya belum, masih ditunda sama Allah. Tapi udah didengar doa kita. Jadi artinya kalau orang menerima semuanya, ma qasamahu laka, yang Allah berikan, itu artinya kita tuh yakin punya zon, punya prasangka yang baik pada Allah, bahwa Allah Maha mendengar doa kita. Masalah doa itu dalam bentuk apa dikabulkannya ya terserah Allah. Karena kan ada kan doa tuh dikabulkannya dalam bentuk lain. Misalnya kita minta sesuatu, pengen deh ya Allah saya punya kendaraan. Iya, ternyata Allah gak kasih kendaraan, tapi Allah kasih jantung kita sehat. Allah kasih orang seumur 68 masih bisa ngaji. Ini luar biasa Pak. Beliau ada hak untuk istirahat, orang malam buat istirahat kok. Tapi masih datang, walaupun ragu datangnya. Ragu deh, bingung. Iya, subhat nih, samar. Kecemplung ke samar dosa deh. Tapi datang, alhamdulillah. Ya, jadi kita belajar nerimo. Bahasa orang Jawa tuh paling bagus. Orang Jawa punya falsafah nerimo ing pandum. Saya itu kayak wayang, Allah dalangnya. Kemana saya masuk kotak terus urusan Allah. Masuk kotak maksudnya mati. Atau diambil lagi saya berperan sebagai pimpinan, sebagai presiden. Allah semua.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka wa tu'iz. Menghinakan juga Allah, mengangkat derajat juga Allah. Kemana kita mesti lari? Artinya kita hanya dipaksa belajar menerima semua takdir Allah. Gitu. Kalaupun kita mau merubah takdir, kita nggak bisa. Yang bisa Allah. Cukup dengan doa. Karena Rasulullah bilang, la yaradul qada illa doa. Tidak ada yang bisa berubah takdir, menolak takdir kecuali doa. Kalau Allah dengar, Allah terima, maka kita dikabulkan. Jadi Rasulullah berpesan, akhlak pada Allah yang tinggi adalah terimalah apa yang Allah berikan padamu. Kamu akan jadi orang paling kaya di dunia ini, orang paling kaya. Karena Rasulullah berpesan begini, bukanlah orang kaya itu orang kaya yang banyak hartanya. Orang kaya itu adalah aghnan nafsi, ghinan nafsi, hati yang merasa cukup. Orang Islam tuh lebih baik gini, nyangkanya sama Allah. Setiap saya dikasih, saya akan nolak. Saya akan bilang sama Allah gini, cukup ya Allah, cukup, jangan lagi tambah. Orang yang begitu, Allah tambah. Karena kalau kita bilang cukup, berarti kita ghinan nafsi, merasa cukup. Udah ya Allah, jangan ditambah. Gitu. Kalau kita bilang kurang, Allah azab. Karena berarti kita nggak bersyukur, nggak menerima semua pemberian Allah. Gitulah kira-kira sikap kita dan akhlak kita terhadap Allah mesti begitu. Coba Bapak lihat hadis nomor 5. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina an kasratil arad. Orang kaya itu bukan yang banyak harta bendanya, walakinnal ghina nafs. Tapi orang kaya adalah orang yang hatinya selalu merasa cukup, merasa puas. Emang berat ya Pak Tom ya? Berat kan? Kalau kita nggak kesampaian tapi itulah yang terbaik. Setelah kita usaha, tapi mau segitu juga hasilnya, ya sudah, terima aja. Itu akhlak yang baik kepada Allah. Lihat lagi hadis nomor 3. Hadis nomor 3. Hadis nomor 3 lihat dah. Dari Salamah bin Ubaidullah bin Mis'ad al-Ansari, dari ayahnya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang di pagi hari tubuhnya sehat, aman jiwanya, dan memiliki makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah dunia telah dihimpun untuknya. Bapak bangun pagi kok sehat. Maaf ya, kalau laki-laki, orang yang sehat bangun pagi itu barangnya berdiri. Yang udah lihat aja ayam katakan, barang berdiri. Satu, kedua, dia merasa aman. Nggak ada yang keambil maling nih, merasa aman. Dan yang ketiga, yang penting di dapurnya masih ada nasi sama tempe, atau ada beras lah dimasak dikit itu, sama kerupuk aja udah, makanan pokok ada situ untuk makan pagi doang. Kata Rasulullah, seolah-olah dunia udah terhimpun buat dia. Tapi kita kan enggak. Kita berasa nih, aduh, makan apaan ya? bubur ayam terus Indomie terus ya kan, bengkak di leper gitu. Nah. Ini bukan faktor usia Ji, kalau pas bangun pas barangnya begini. Nah kalau kita ya pas lama bangun kalau dulu sih yang setengah lemas. Leper yang ngaku leper dia. Ntar kita mau WA aja pribadi aja begitu. Berarti nggak sehat ya? Enggak sehat. Lu lihat lagi hadis nomor 7. Ini supaya Bapak bisa qanaah nih ya. Tuh, nomor 7 ya. Dari Abdullah bin Amr bin As dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, sungguh beruntung orang yang telah diberikan petunjuk Islam, diberi rezeki yang sekedar mencukupinya, dan dia pun qanaah menerimanya. Di luar ini rugi dong. Rugi. Ayo mau yang rugi apa mau yang Ini gawat ini akhlak nih, soalnya akhlak Pak.
Akhlak tergantung jalan pikiran kita dan prasangka kita terhadap Allah. Kalau kita baik, prasangkanya pasti baik kita akhlaknya. Nah, terakhir supaya bisa qanaah, bisa menerima, jalannya satu. Jangan lihat ke atas untuk soal harta, lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah. Saya itu tanya Pak Iskandar, ditunjukin banyak orang yang lebih sengsara dari saya. Pak Iskandar ngantar saya ke kantor tiap hari. Beliau lohor di luar masjid luar. Ketemu lagi sama orang stroke, udah 3 tahun, tangannya begini segala macam. Lebih sengsara dari saya. Dan kita kalau mengukur soal dunia nih, ya Allah Pak, enak hidup kita, enak. Tuh, Bapak ke Angke atau ke Grogol, di bawah jalan tol itu ada perkampungan, rumahnya triplek, ngerokok dikit buang kebakar. Nah, coba tolong itu, namanya kita melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Ya, jadi bisa nerima kita jadinya, ya Allah. Saya tuh enak hidup saya sebenarnya itu. Walaupun di dompet tinggal 5.000 kayak dia nih. Mau ke Jogja belum ada. Lihat hadis nomor 2. Hadis nomor 2. Nomor 2. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, lihat baik-baik ya, sabdanya Rasulullah nih sangat indah. Unzuru ila man asfala minkum. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Hal itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Nah, subhanallah. Bagus ya, kawan? Bagus. Rasulullah ini jaminan mutu, ya. Gitu. Oke? Sampai 2 ini aja nasihat Rasulullah. Yang memprotes siapa? Yang memprotes. Protes enggak terima gitu. Sini maju loh. Enggak mungkin dia. Dia udah pasrah orangnya. Dia 94 umurnya. Pak Basuki ada yang mau diinin? Mau diprotesin? Saya pernah dengar aja. Ya. Untuk bisa menerima apa yang Allah Ya. beri ke kita, baik itu musibah, rezeki atau apa. Ya. Kuncinya ikhlas. Ya. Sebetulnya begini Pak. Ikhlas yang Bapak maksud itu rela kan? Makanya dari segi bahasa salah itu. Qanaah yang benar. Kalau ikhlas artinya murni karena Allah gitu. Jadi yang penting qanaah, terima apa adanya. Memang kita hanya diberi peran aja Pak sebelum di dunia ini. Ya saya jadi ini, yang saya punya ini, ya udah mau apa lagi? Kalau Bapak mati nanti, harta yang Bapak punya misalnya, yang Bapak sembunyikan itu, yang makan keluarga. Gak bisa dibawa mati, kecuali dibawa mati bisa sekarang. Punya uang 100 juta, dibawa bantal, taruh aja di masjid. Bapak mati, ketemu lagi sama duit itu. Ketemu sama duit itu. Sebagai jariah. Hebat itu Islam. Ya, jadi begitu ya. Yang kedua, terimalah apa yang Allah berikan padamu, maka engkau akan jadi orang paling kaya. Orang hamba yang paling kaya. Oke? Yang ini lagi siapa? Ya. Tadi yang dibilang masalah itu, qanaah itu hubungannya gimana? Ada saya begini, dia ya sakit gitu, sakitnya nggak sampai, cuma satu kata kamu yang ngerti, ridho. Ya. Ini lagi sama dengan Pak Basuki. Permasalahan Bapak, kita sering begini. Ridho itu artinya berarti apa gitu? Menerima, bukan. Ridho itu artinya senang. Bukan nama qanaah itu hubungannya gimana? Ridho sama qanaah beda. Sama aja sebenarnya. Qanaah itu harus dengan hati ridho. Menerima dengan hati senang gitu. Ya segini harus segini aja. Tapi Bapak nanti lihat, bandingkan apa yang dimiliki Bapak sekarang dengan 20 tahun yang lalu. Bandingkan. Pasti ada peningkatan. Nggak mungkin enggak kan? Ya, betul. Paling dia peningkatan di hati. Ghina nafsi. Hati merasa cukup, plong, terus akhirnya dari mulutnya keluar begini. Gue tinggal berapa tahun lagi sih di dunia? Apa yang gue cari? Paling gitu kan ngomongnya. Iya, nggak ada lagi. Ya bang saya sering ngomong gitu tuh sebenarnya.
dikit lagi mati gue. Jangan dulu bang, gue gak ada yang nganter-nganter tadi gitu. Terus ya, yang tuaan dulu. Hah? Dia dulu. Enggak, maksudnya saya yang nganterin Pak Ustadz. Pakai motor? Iya. Lalu nyiksa gue. Gue kena angin, aduh gitu. Mana? Kalau kita udah tahu hakikat yang terbaik ada ini, Iya. terus di mana posisi ikhtiar? Ikhtiar? Iya, posisinya di mana tuh? Yang mana nih? Yang qanaah lah. Yang qanaah. Di mana posisi ikhtiar? Kalau kita tahu yang terbaik adalah ini gitu. Iya, gini. Pokoknya semua yang datang dari Allah, apapun bentuknya, itu yang terbaik setelah kita berusaha maksimal. Misalnya sakit, kita udah berobat. Yang terbaik menurut Allah nggak sembuh, ya udah. Atau harta, apapun. Tapi kita ada ikhtiarnya, ada kasab namanya, bukan ikhtiar atau memilih. Ada kasab, ada gerakan kita. Menerima itu dengan hati, kemudian kita mencari. Kan kayak tadi tuh sudah terkumpul sehat makan Oh iya. ini. Itu adalah semua tuh bila terkumpul. Iya. Ngapain kita ikhtiar untuk bisa kayak seperti dia gitu kan? Jadi makanya sekarang di mana baiknya ikhtiar itu di mana? Sebetulnya yang abang bertanya sekarang itu masalah babnya tawakal. Lain lagi tuh. Kalau qanaah udah, Anda nggak bisa berbuat apa-apa kok di hadapan Allah. Kalau Allah kasih keputusan, Anda nggak bisa banding. Tapi kalau tawakal beda. Tawakal itu berwakil. Karena kita ini bisa, karena dibisain sama Allah. Bisa berusaha, bisa berikhtiar, karena Allah yang kasih juga jalannya. Gitu kan? Lain Pak, babnya lain tuh. Ya, artinya kalau Anda mau memasukkan ikhtiar atau kasab ke sini bisa. Memang itu. Kita menganggap Allah yang terbaik keputusannya setelah kita melakukan perubahan. Setelah kita milih. Iya, setelah kita memilih dan usaha, gitu. Baru kita bilang inilah yang terbaik. Karena selama ini gini, kita ini kadang-kadang tahu bahwa Allah melarang kita untuk syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita juga mesti tahu bahwa Allah juga melarang kita menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Misalnya gini, kita sukses nih, puas dengan hidup kita. Tapi kita kemudian menghilangkan Allah. Ditanya sama orang, Pak tahu kok punya Camry? Ini hasil gue 20 tahun. Ya. Padahal kalau kita mau hakikat, yang kasih Camry siapa? Allah. Melalui ikhtiar. Jadi gitu. Menerima itu artinya Allah lah yang terbaik setelah kita memang berusaha. Dan usaha paling berat adalah hati kita tuning bahwa segalanya itu datang dari Allah. Jadi apa yang datang pada kita famin Allah, dari Allah. Baru kita bilang ini terbaik nih. Ini terbaik gitu. Jadi nggak mungkin Allah kasih buruk-buruk sama kita. Persepsi kita aja, ini nggak cukup nih. Gue maunya kayak gini nih, kan kita persepsi. Iya bang. Kenapa? Angan-angan ya. Ya namanya turun amal. Tawakal gini, kita ikhtiar, kemudian apapun nanti keputusan Allah kita terima, itu kan tawakal dalam rangka merubahnya. Oh bukan, tawakal gini berwakil. Jadi tawakal itu mengakui bahwa kita sebetulnya usaha ini disuruh, bekerjalah kamu, Allah dan Rasulnya akan melihat kamu. Kita tawakal. Tawakal itu kan sahabat tanya sama Rasulullah, bagaimana nih? Saya bawa unta kemari, saya lepas saja atau saya ikat dulu? Kata Rasulullah, yang namanya tawakal, kamu ikat dulu, baru tawakal. Jadi artinya menerima peran atau memilih peran kan gitu. Sama, menerima dan memilih sama. Menerima Kita dan memilih. dikasih peran ini, kita ngomong sama Allah, oh ya Allah, jangan kasih peran ini, saya katakan peran yang itu. Boleh. Boleh. Tanya tuh la yardul qadha ila doa. Hidup tuh kayak nonton TV. Ganti channel. Ganti channel. Gak seneng sama siaran, ganti channel. Nah hidup ini kalau kita gak seneng, gak terima sama hidup ini gitu, kita cari yang megang remote siapa? Allah udah ngaku, aku yang ngatur semua dengan takdir. Maka kita bilang sama yang pegang remote, ganti dong. Boleh. Tapi setelah ganti itu, kemudian kita jangan
Kita jangan beranggapan Allah mengabulkan sesuai dengan harapan kita dan waktu yang kita tentukan, bukan. Yang tentuin waktunya Allah, yang tentuin kualitas dan kuantitasnya Allah. Di situ letak. Maka terimalah apa yang Allah berikan padamu. Engkau akan jadi orang paling kaya karena merasa cukup. Ya udah ya Allah, cukup. Jadi jangan ngomelin Allah lah gitu. Istilah jangan ngomel, karena barang siapa yang di pagi hari udah mengeluh tentang kehidupannya dengan orang lain, sama dia dengan menggibah Allah. Allah digibahin. Ya, itu yang nasihat kedua. Sekarang kita masuk ya, Bang ya, udah ya. Nasihat ketiga. Apa nasihat ketiga? Wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Berbuat baiklah pada tetanggamu, niscaya kamu akan menjadi seorang mukmin. Pak, berbuat baik pada tetangga itu diperintah dalam Quran enggak? Perintah. Buka An-Nisa ayat 36. An-Nisa surat 4 di ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu persekutukan dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wa bidzil qurba, dan kepada kerabat, wal yatama, dan anak yatim, wal masakin, dan orang miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan berbuat baiklah pada tetangga dekat dan tetangga jauh. Nabi berkata, yang dimaksud dengan tetangga kamu yang paling jauh adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan. Itu tetangga jauh. Hitung tuh. Rumah ke 40 tetangga jauh. Berarti tetangga dekat itu mulai dari rumah pertama sampai rumah ke 39. Jangan lo baik cuma sama sebelah doang, yang sama sono bilang gini, lu jangan berteman sama sono. Dan bayangkan tuh, Islam mengajarkan kita untuk banyak teman. Berarti satu RW itu. Bukan satu RW lagi, 2 RW tuh. 40. Jadi paling enggak kita punya tetangga yang mesti kita baikin 160 rumah. Kalau satu rumah isinya 5, Anda hitung sendiri tuh, 600 sekian orang yang mesti kita baikin, harusnya yang mendapatkan manfaat dari kebaikan ilmu kita, harta kita. Gitu. Tapi ini yang paling ideal begitu. Ya Bapak kan namanya gue hidup sendiri, gue gak pernah minta duit, ya kan gitu kan. Orang Betawi gitu kan, mau ngapain gue membantu orang gak pernah bantu gue gitu. Akhirnya gitu, siap-siap aja ya so. Yang penting nyusahin tetangga. Dan orang yang paling baik kepada tetangga, lihat dari matinya. Nggak kelihatan sekarang, matinya. Yang layak tuh sedih apa seneng. Iya, dah mati juga Ustaz, hancur gitu. Ada yang orang kehilangan Pak. Orang kalau dibutuhin orang tuh mati dia. Orang tuh kehilangan bener Pak. Ukurnya gitu. Kenapa? Nanti orang banyak bersaksi. Aduh dia tuh waktu hidup ya Allah, banyak bersaksi. Dan itu perlu kita. Karena Nabi Ibrahim juga dalam surat apa tuh? Minta pada Allah, jadikan aku buah tutur yang baik sepeninggalku. Nabi Ibrahim bilang itu doa, jadikan aku buah tutur yang baik. Artinya jadi bahan pembicaraan yang baik. Wah itu Dede tuh nggak pernah dia begini gitu. Jangan dia udah mati kita ngomongin Dede, dia ngomong doang loh. Ya. Jadi lihat dari matinya. Maka berbuat yang nggak bermanfaat. Hah? Bisa kalau tetangga berhubungan gitu juga manfaatnya jauh lah. Banyak jolimannya, Baik. banyak apa. Baik. Apakah kita harus menghindari? Ya, bukan. Kata Rasulullah, paling baik akhlaknya man ahsana man asa'ahu. Orang baik itu adalah orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat kepada dia. Cakep nggak? Pak Tom baik sama saya baik lagi. Wajib. Biasa berbalas pantun namanya.
Tapi Pak Tom jahat sama saya baikin, bahkan saya datang duluan, maafin saya ya, padahal yang salah dia, maafin saya Pak Tom. Mulia dan disebut al-muhsinun, itu jawabnya. Jadi orang jahat itu jangan dihindarin, seneng kedemenan nih gitu. Saya begitu. Ini apa yang nggak jahat mas saya semua nih? Tapi saya deketin terus gitu. Misalnya gitu. Ini contoh doang. Nggak beneran. Ya. Jadi itu jawabnya gitu. Emang berat ini yang namanya tetangga. Kenapa berat? Karena Nabi sendiri heran. Jibril terus-terusan nasihat kepadaku mengenai tetangga. Sampai-sampai aku mengira tetangga dapat waris. Jadi Rasulullah jalan nih, Jibril datang, Mat, tetangga sama tetangga. Ngomong lagi, Mat, tetangga urusin Mat. Apa pengang kupingnya apa bilang, Jibril nasihatin aku soal tetangga sampai aku mengira tetangga dapat waris. Itu Nabi. Kita disuruh baik sama tetangga kayak gitu. Udah hilang lagi Nabi kemana ya kita kemana gitu. Jadi Pak harap tahu bahwa ini pelajaran akhlak yang tinggi. Yang ngajarin kita akhlak yang tinggi orang yang berakhlak tinggi. Makanya ini bang ilmu tinggi Pak. Gak bisa kalau orang berandal kayak Bapak gak bisa. Gak bisa. Ya makanya baik pada tetangga merupakan ciri-ciri orang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarrahu atau fa'asjarhu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya atau berbuat baiklah pada tetangga. Artinya kalau Anda jahat pada tetangga, Anda imannya enggak sempurna. Itu maksudnya. Walaupun jahat, tadi kan udah dibahas sama Pak Iskandar. Baikin tetangga yang jahat. Nabi itu punya tetangga dua. Satu yang suka ngeludahin, satu yang suka disuapin sama Nabi. Yang suka ngeludahin, duanya nenek-nenek nih. Yang suka ngeludahin di atas di balkon nih. Nabi lewat subuh, tuh ludahin. Dipanggil dulu Muhammad, nengok, baik, tuh ludahin. Hari ke-7 nggak nongol. Nabi tanya sama orang, tuh yang di rumah sono kenapa? Kok nggak ada hari ini? Sakit dia. Orang tanya, kenapa nanyain dia? Saya kangen sama ludahnya. Nah, Nabi kangen sama ludahnya. Ya, kalau kita bilang bau jigong lah anjing lo gitu kan? Ya. Berantem. Iya berantem, diludahin. Harga diri dong. Nabi enggak. Nabi. Bukan dia bukan ludah. Itu pelajaran tajwid itu. Nah. Jatuh bisa keluar. Lalu Nabi datang ke rumahnya, tok. Assalamualaikum. Sakit apa? Dipegang palanya nenek itu. Saya bawa makanan buat kamu. Ini orang terkejut. Ya, ini Muhammad yang sering ludahin. Sudah Nabi pamit. Karena Nabi mencontohkan pada kita, nih orang sakit gak boleh lama-lama Pak. Sebentar aja lah bahas atau insyaallah pulang. Sampai Nabi di pintu dia bilang, Muhammad, saya sakit udah 2 hari, nggak ada saudara yang nengok saya. Malah kamu yang saya benci kamu nengok duluan. Saksikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara akhlak siapa? Akhlak Nabi. Tuh dijahatin. Tapi dibalikin. Satu. Yang kedua di pasar. Menjelang Nabi wafat, Nabi tiap hari itu disaksikan oleh Aisyah ngasih makan orang buta, nenek-nenek. Lalu orang buta ini bilang sama Nabi gitu, jangan deketin Muhammad, sinting, orang gila, majnun, tukang sihir. Tetap Nabi suapin. Nabi wafat, orang itu gak denger. Tapi dia di pasar duduk terus. Abu Bakar datang ke Siti Aisyah. Apa yang Nabi sering lakukan? Nabi tiap hari nyuapin dia. Abu Bakar datang nyuapin. Tapi ini orang buta bilang, kamu bukan yang biasa nyuapin saya. Enggak, saya itu. Bukan kamu katanya. Terus disuapin. Orang ini bilang lagi, ntar kalau ketemu Muhammad, jangan percaya sama dia. Itu orang gila. Baru Abu Bakar nangis itu. Orang yang kau tanyakan tadi memang bukan aku yang nyuapin, tapi yang kau bilang gila itu Muhammad, dia yang nyuapin kamu. Akhlaknya Nabi. Kita baru dibilang apa tetangga udah parah. Nah itu ya. Jadi
dan berbuat baik pada tetangga, kamu akan jadi mukmin sejati, mukmin yang sempurna. Berat sama tetangga tuh. Ya bukan main-main itu. Coba lihat hadis nomor 9. Hadis 9. Dari Abu Syuraih Al-Khuzai bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik terhadap tetangganya. Jadi berbuat baik pada tetangga adalah ciri iman. Dan kepentingan kita pada tetangga sangat penting. Sangat penting karena dia adalah seperti saudara. Kita punya saudara jauh-jauh semua. Kita ada sakit ada apa? Yang datang siapa? Tetangga dulu. Saya ingat waktu mak saya mau meninggal, yang datang duluan Iskandar menjumpai jenazahnya ibu saya. Ya di kamar ya. Begitu pula waktu maknya Iskandar meninggal, saya yang ngantar ke Gaplek bareng-bareng Iskandar. Itu fungsi tetangga. Dan kita nggak akan lupa dengan peristiwa itu. Gitu. Jadi tetangga lebih dari saudara. Lihat hadis nomor 6. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mazala yusini Jibrilu biljar hatta zanantu annahu sayuwarrisu." Jibril senantiasa mewasiatkan padaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira tetangga itu juga akan mendapatkan harta waris. Saking seringnya Jibril ngomong soal tetangga dan sangat penting kedudukannya. Gitu kira-kira. Nah, untuk nasihat yang selanjutnya kita teruskan di Jumat depan. Jangan sampai kita habisin sekarang, Pak. Ya, 2,5 dulu dah. Ini kan 5 nasihat, sekarang 2,5. 2,5 lagi Jumat depan, insya Allah. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.